Khotmul Quran pada tahun ini merupakan Khotmul Quran peserta terbanyak daripada angkatan pertama, angkatan kedua, dan angkatan ketiga. Kali ini di angkatan keempat yang ikut munafasah taklim itu sebanyak 54, yang lulus 37 bagian. Jadi ada tidak lulus itu juga setelah di munafasah. Kemudian juz 30 itu pesertanya 26, namun yang lulus 23. Kemudian juz 29 itu ada 8 peserta, alhamdulillah lulus semua 68. Kemudian perlu diketahui Bapak Kepala Kantor serta hadirin yang saya muliakan, bahwasanya kegiatan UNI di Desa terus kami pertahankan, terus kami kembangkan. Alhamdulillah, insya Allah kami untuk tahun 2020 ini ya tadi kami MOU selanjutnya yaitu mengembangkan turjuman. Artinya anak-anak bukan hanya sekedar hafal, tapi tahu juga dengan terjemahan. Kemudian juga baca tulis Al-Quran, karena saya lihat, saya cek tulisan anak-anak masih kurang, sehingga kami untuk tahun 2025 ini terhitung mulai bulan Mei ini kami MOU dengan Ujian Dosen, yaitu ditambah dengan pengembangan turjuman. Artinya semoga tetap dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting adalah mendapat dukungan dari Bapak Ibu wali murid semua. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Wahid MPDI. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita semuanya hadir pada acara yang luar biasa ini. Ini tentu kita ingin menunjukkan bahwa kita bagian dari orang yang cinta kepada Al-Quran, atau setidaknya cinta pada orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, yaitu putra putri Bapak Ibu semua. Karena mungkin kita sering mengklaim orang yang cinta pada Al-Quran, tetapi namanya orang cinta itu ada satu uji. Kalau dalam bahasa Pak Kasih Kema itu ada indikatornya. Ibu cinta pada suaminya itu juga ada penandanya. Kalau penanda itu sudah tidak ada, berarti cintanya sudah bergeser pada orang lain. Maka di antara orang yang itu cinta adalah man ahabba syai'an kasuradiku. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia sering senang. Maka ciri orang yang cinta Al-Quran yang pertama adalah dia senang membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ciri orang yang senang membaca Al-Quran, pertanyaannya adalah dalam sehari berapa kali kita membaca Al-Quran? Sama ibu-ibu senang cinta sama suaminya, maka kalau sehari tidak ketemu rindu, kalau kita sehari tidak membaca, tak kerong, tak berpikiran. Namun seminggu pas sebulan tak pernah baca Al-Quran, maka jangan bilang kita orang yang kumpul, tapi kita orang yang hanya menyatakan cinta, tetapi tidak mengimplementasikan dalam perilaku keseharian kita dengan sering membaca Al-Quran. Maka ini menjadi refleksi kita semuanya. Dan belajar Al-Quran itu bukan hanya kewajiban anak-anak kita yang sedang di belakang saya ini, tapi kewajiban kita semuanya. Dan tidak ada kata terlambat kita untuk belajar membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca yang lainnya. Karena membaca Al-Quran, qiraatul Quran bitajwid, potongan tajwid, harus pakai tajwid. Misalnya pakai tajwid sebagaimana yang dipraktekkan oleh anak-anak kita yang membanggakan. Tepuk tangan untuk mereka.
Sehingga kewajiban kita belajar Al-Quran dan membaca dengan tajwid itu menjadi satu keharusan dan harus diwujudkan bagi kita. Mushaf Al-Quran itu isinya Al-Quran yang dituliskan Al-Quran. Memang zaman Rasulullah belum ada mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu ada sejak di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini untuk cetik, nah boleh junub, nah boleh haid, jangan pegang. Termasuk juga jangan sampai kemudian kita habis baca pas sabar aja di lantai yang sama derajatnya dengan tempat kita duduk. Dosa sih mungkin tidak, tetapi itu tidak hormat pada Al-Quran dan dampaknya bisa tidak baik untuk kita semuanya. Misalnya pegang Al-Quran, kalau pegang begini ulama kita. Dan penting dari kita cinta Al-Quran adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari. Ini yang paling penting. Membaca penting, mendengarkan penting, tadabbur penting, tetapi semua itu menjadi kemudian tidak penting kalau kita tidak mengamalkan isi Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, maka dari sinilah kemudian kita semuanya sama-sama ingin cinta Al-Quran dan mengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya selaku kepala kantor agama Bapak Sunnah mengapresiasi pada Talamin satu Sunnah Bapak Fidi Santoso, tentu juga atas arahan Pak Kasitema dan Pak Kasubah, serta juga menyampaikan terima kasih kepada asatidz di UMI Foundation, kepada para guru dan juga kepada para wali murid yang telah bersama-sama berkolaborasi mensukseskan anak-anak kita semuanya sehingga bisa tampil Al-Quran, bisa hafal Quran, ada yang 1 juz, ada yang 2.